وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسوله ونبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan yang patut kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore siang hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat terbesar setelah semua yang kita sebutkan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa meluangkan waktu kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk-duduk kita di tempat ini merupakan kewajiban kita semua. Jadi kita semua diwajibkan untuk belajar agama Islam. Bagaimanapun hebatnya pekerjaan yang kita miliki, ya, sekeras bagaimanapun pekerjaan yang kita hadapi, maka kita sebagai muslim wajib meluangkan waktu untuk belajar. Jangan kita beralasan, saya Ustadz lagi sibuk, saya Ustadz lagi tidak ada waktu, saya Ustadz lagi banyak kerjaan. Orang yang ngomong seperti ini, Pak, seperti menganggap yang hadir di kajian ilmu, di majelis ilmu itu pengangguran semua. Padahal kita semua ini bukan pengangguran, orang yang punya pekerjaan, tapi karena kesadaran kita semua akan kewajiban ini, maka kita luangkan waktu untuk belajar. Ya, masih hangat mungkin diingatan kita, Pak, di pertemuan yang lalu saya masih sempat lihat Bapak siapa lagi yang iya, beliau ya. Sekarang sudah tidak bisa hadir lagi. Dan saya yakin beliau sangat ingin hadir di kajian ilmu, karena pahala yang sangat besar kita dapatkan, Pak. Orang kalau sudah meninggal, Pak, tidak ada angan yang dia bisa katakan kecuali mau kembali dihidupkan untuk beramal, bukan untuk makan, Pak. Bukan untuk masuk kantor, bukan. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, ya. Bahkan orang yang paling banyak di akhirat itu, Pak, orang yang paling banyak itu kira-kira orang apa, Pak? Orang menyesal. Orang yang sudah berbuat amal saja itu masih menyesal, Pak. Kenapa saya tidak tambah, Dik? Kenapa saya tidak kasih besar? Kenapa saya tidak lakukan lagi? Kenapa dan kenapa? Apalagi kalau tidak pernah memang berbuat. Jadi alhamdulillah, ini tidak lama insya Allah kita kajian pandemi, ya. Kalau kajian pandemi itu cepat. Insya Allah. Barakallahu fikum. Banyak-banyak berdoa, Pak, ya. Di masa pandemi ini, yang paling pertama kita mesti adakan dalam diri kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat Bapak itu, kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah yang pilihkan kita, ya, waktu untuk meninggal, tapi kita yang pilih kondisi meninggal. Kita yang pilih, Pak, kondisi meninggal, beriman atau tidak. Itu tentunya tidak lepas dari usaha kita, Pak. Tapi Allah yang pilihkan kita di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, dan seterusnya.
Oleh karena itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah kita ya, agar kita semua bisa meluangkan waktu untuk belajar Islam. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kajian Pak, saya mau kasih pilihan. Yang pertama, kita kerja berat tapi gaji sedikit. Yang kedua, kerjanya ringan tapi besar gajinya. Pilih mana kira-kira Pak? Ada yang mau pilih yang satu Pak? Pilih yang kedua. Betul Pak. Nggak mau ditukar jawabannya. Iya. Kalau saya kasih pilihan lagi Pak, mau dapat 1 atau dapat 27? 1 juta atau 27 juta? Ada? Kira-kira kalau ada yang bilang saya 1 juta mau saja, cukup. Ketika digaji Pak, bos bilang mau saya gaji ke 1 juta atau 27 juta. Terus kita ngomong yang 1 juta mau Pak saja Pak. Ini orang pasti orang bertanya-tanya, ada apa ini orang ini? Ikhlas ceritanya, Masya Allah. Tapi jarang Pak ada orang seperti ini, betul tidak Pak? Jarang. Tabiatnya manusia berbuat kecil tapi dapat yang besar. Maka insya Allah di pertemuan saat ini dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pertemuan berikutnya, kita akan sengaja memilih amalan-amalan kecil tapi pahalanya luar biasa Pak. Ya. Dan saya harapkan tentunya bukan cuma sekedar pembahasan, bukan cuma sekedar kita pilih-pilih di sini tapi ternyata di lisan jadi pilih. Nah, saya itu yang kedua Ustaz, saya itu yang 27 Ustaz. Tapi ketika disebutkan kerjanya, insya Allah kalau ada waktu, lihat. Insya Allah kalau ada waktu. Ya. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat 2 rakaat setelah berwudu. Kalau kita tidak bisa berwudu Pak, kecuali di wudu salat wajib, maka itu mau saja yang kita jaga. Usahakan salat 2 rakaat setelah kita berwudu. Tidak lama salat sunnah itu Pak. Berapa menit kira-kira? Lebih lama jawab WhatsApp. Iya betul ini. Apalagi kalau notifikasinya banyak masuk, 9 umpamanya. Makan berapa menit? Paling sedikit 10 menit Pak, jawab. Apalagi kalau dari bos yang WhatsApp, tidak mau dilewatkan. Salat 2 rakaat itu kalau saya perhatikan bisa makan waktu mungkin 2 menit. Ya kalau panjang-panjang bacaannya bukan 3 qul, ya 2 menit setengah atau 3 menit. Tapi kalau Al-Fatihah dengan qul, 2 menit insya Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak perlu memang kalau tidak bisa baca doa iftitah salat sunnah, karena dia hukumnya bukan wajib. Jadi kalau masuk di masjid Pak, Allahu Akbar, langsung saya baca Al-Fatihah. Kita sudah bahas di tempat ini hukum doa iftitah, itu bukan wajib. Bukan wajib. Saya Ustaz kayaknya lagi turun imanku ini. Tetap sholat, baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah tok. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Batal sholat tidak. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Surah setelah Al-Fatihah, selain surah Al-Fatihah hukumnya sunnat. Hukumnya sunnat. Al-Fatihah kira-kira dibaca berapa menit Pak? Bukan menit, detik. Apalagi kalau orangnya fasih. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 86 dia, Masya Allah. Ya, cepat. Apa ganjarannya Pak? Ini saya sebutkan dalilnya
dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi katakan, ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu' wa yusalli rak'atain. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang benar. Jadi bukan cuma sekedar wudu, Pak. Jadi ingat, Pak, maaf, kalau berwudu itu air jangan dikeraskan, Pak. Pelan-pelan saja. Air itu dipelan-pelankan, Pak. Selain menjaga menjaga orang lain. Karena saya terus terang, Pak, saya saja ustadz, Pak, biasa terpancing juga kalau ini orang, subhanallah. Kita yang mandi, Pak, bisa-bisa kita numpang wudhu di situ sekalian. Saking kerasnya ini orang, putar keran, Pak, itu sampai di orang di samping itu nggak perlu nyalakan sebenarnya, bisa sekalian percikannya kita ambil, Pak, berwudhu. Sadis sekali, Pak. Tolong itu dikecilkan saja, Pak. Karena wudhu itu bukan banyak-banyakkan orang air, Pak, tapi benar-benarkan orang. Karena Nabi katakan di sini, fayuhsinul wudu, dengan berwudu yang benar, bukan yang kencang airnya. Bahkan Nabi dalam riwayat itu, Pak, berwudu, maaf, kalau bisa, itu Nabi segini, Pak, wudunya. Satu gelas, apa itu? Satu gelas aqua itu, sebut lagi. Gelas itu, Pak, itu bisa dipakai berwudu. Kira-kira bisa? Bisa, Pak. Kalau mau belajar. Karena wudu itu, Pak, sehemat-hemat wudu itu Nabi SAW pernah contohkan. Kalau kita jalankan ini, Pak, insya Allah kita tidak perlu berhemat air. Tidak perlu orang Islam itu ditanya, ayo hemat air, tidak perlu. Karena orang Islam itu yang paling hemat, Pak, sebenarnya. Ada ayat dalam Al-Quran. Tapi susah kayaknya, Pak, susah, Ustaz. Ya, susah. Tapi paling tidak kita kecilkan itu airnya, Pak, supaya hemat, kemudian juga tidak menzolimi orang, Pak. Ya, hemat. Nah, berwudu. Kita tidak berbicara tentang wudu, ya, tapi sempurna wudunya. Kemudian Nabi mengatakan, fayusalli rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Dia salat dengan 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yuqbil biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Nabi katakan, dan dia salat dengan sepenuh hati. Artinya dia tidak menokok-nokok hatinya, Pak. Atau menokok-nokok ya? Mana orang Bugis di sini? Ya, dia tidak apa namanya, sambil ngomel, Pak. Sesana orang. Ya. Siapa yang paksa? Dia sepenuh hati. Dan para ulama mengatakan dia juga wajib yakini ini hadis, bahwa saya sholat ini ada ganjarannya. Saya paksakan diri ini karena ingin mendapatkan ini. Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, maka wajib baginya sorga. Sorga besar atau tidak, Pak? Mahal sorga, Pak. Tidak bisa dibeli dengan harta. Tapi insya Allah ketika kita melaksanakan salat 2 rakaat setelah berwudu, maka Nabi SAW janjikan baginya sorga. Lihat, Pak. Tapi syaratnya wudu dengan benar, kemudian dia ikhlas lakukan. Dia ikhlas melakukan. Kemudian dalam riwayat yang lain, 2 aja, Pak, hadis yang saya mau baca ini. Kemudian kita jelaskan sedikit, kemudian berakhir acara, insyaallah. Sedikit lagi, Pak, ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita kenal semua siapa beliau? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau salah seorang sahabat yang mulia yang menjadi khalifah yang keberapa? Ketiga, ya. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan
radhiyallahu taala anhu. Ini Utsman Pak ahli surga atau bukan Pak? Ahli surga, tapi matinya dibunuh. Jadi jangan lihat orang zahirnya Pak. Ya nu kodong ngapai mati dibunuh. Ya nu fulan, kenapa fulan? Mati dibunuh dia, kasihan. Enggak boleh bilang begitu Pak. Tidak boleh kita langsung menghukumi orang, karena ada yang tersirat dari perkataan tadi ini, tentu kan mati dibunuh. Berarti ini sebenarnya ini ada kalimat, ada tujuan penyampaian sebenarnya. Padahal sahabat sebahagian besar mati dibunuh. Kayak Utsman bin Affan itu kemasukan, ada orang yang masuk di rumahnya beliau dan memenggal beliau, dibunuh di dalam rumahnya. Bahkan keluarganya sebahagian juga dibunuh juga. Apa kejelek kematiannya? Tidak, Pak. Ahli surga beliau. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi katakan, "Man tawadda nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu dengan wudu seperti yang aku lakukan. Nabi bilang begitu, Pak. Artinya wudu yang benar. Tsumma qama faraka'a raka'atain. Kemudian dia berdiri melaksanakan salat 2 rakaat. La yuhaddats fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian dia berdiri salat dan tidak mengucapkan sesuatu pun bahkan kepada dirinya. Artinya dia tidak ngomong, Pak. Sudah berwudu, tidak buka HP, tidak cerita sama orang, tidak pergi di warkop dulu, ya. Nanti kemudian dia langsung masuk masjid, langsung sholat. Artinya dia bersegera melakukan, Pak. Apa janji Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, sedikit pelajaran dari hadis yang mulia ini, Pak. Yang pertama, boleh Pak kita berwudu bukan untuk sholat. Jadi ini amalan yang kalau mau dijaga para malaikat, Pak, amalkan ini. Apa itu? Berwudu ketika berhadas. Kita mungkin ke toilet, buang air, keluar, berwudu. Saya tidak bisa lama-lama wudu, Ustaz. Masing-masing satu saja, Pak. Satu tangan, satu kumur-kumur dengan hidung, mulut, satu muka, satu ini lengan, satu kepala, satu kaki. Boleh Ustaz? Boleh. Ini wajibnya wudu. Adapun menambah sampai 2-3 kali itu sunnah. Boleh enggak lebih dari 3 kali Pak wudu? Enggak boleh. Boleh enggak kurang dari 3 kali? Boleh. Wajibnya minimal 1. Paham Pak? Alhamdulillah. Jadi kita berwudu 1 kali, masa tidak bisa Pak? Kemudian kita keluar. Kalau kita mau tambah-tambah pahala, masuk sholat dulu 2 rakaat. Salat salat cepat-cepat saja, yang tidak cukup 1,5 menit, ya. 2 rakaat kemudian keluar. Masya Allah. Dia langsung sholat. Boleh juga wudu sholat wajib, kemudian masuk di masjid. Apakah dia mesti sholat wudu dulu, sholat rawatib? Para ulama mengatakan boleh dia menjamak niatnya. Jadi masuk sholat 2 rakaat, 2 niatnya. Niat sholat wudu dan sholat tahiyatul masjid. Atau sholat wudu kemudian niatnya juga sholat rawatib. Boleh menjamak niat, boleh. Seperti orang puasa, Pak. Saya puasa hari Senin bertepatan dengan hari Arafah. Hari Arafah itu, Pak, tanggal 9 Zulhijjah. 1 hari sebelum Idul Adha. Hari Arafah itu hari di mana jamaah haji berkumpul di suatu padang. Namanya padang Arafah. Ya, yang terdapat di kota Mekah, ya, di kota Mekah. Jadi kita berpuasa yang tidak melaksanakan haji, Pak, disunnahkan untuk berpuasa bertepatan hari Senin. Sudah niatkan juga puasa Senin.
Berapa yang didapatkan pahala? Dia dapatkan pahala 2, Pak. Ini masuk dalam pembahasan jam'un niyah, menjamak niat. Ya? Paham Pak sampai di sini? Alhamdulillah. Jadi semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Mungkin masih ada yang perlu diperjelas dengan tanya jawab, disilahkan. Tidak ada, alhamdulillah. Kajian pandemi Pak, sistem cepat orang Pak. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, sampai saat ini aman ya. Ya, kita berdoa Pak, semoga Allah menjaga kita semua. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان وانصرهم على القوم الكافرين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jagalah kami dari al-baras, yakni penyakit pandemi seperti ini. Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Ya Allah, jagalah kami dari segala macam bentuk keburukan. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allahumma ihfazna. Ya Allah, jagalah kami semua. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada saudara-saudari kami yang ditimpa penyakit. Gugurkan dosa-dosa mereka, tingkatkan derajat mereka, berikan pahala bagi mereka, dan masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.